الله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita malam hari ini adalah bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan tetangga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetangga ini adalah saudara terdekat kita, hadirin, yang hari-hari kita jumpa, hari-hari kita bisa bersilaturahmi. Namun hadirin, ini adalah sangat mudah ataupun rentan untuk terpecah belah hati. Setan laknatullah alaih selalu menggoda kita untuk bagaimana supaya bermusuhan dengan tetangga kita. Karena hadirin, di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, ketika kesolehan kita itu terutama yang bersaksi adalah tetangga kita. Apabila tetangga kita merasakan kebaikan akhlak kita, kebaikan daripada sedekah kita terhadap mereka, maka mereka akan bersaksi akan kesolehan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya, apabila tetangga kita bersaksi dengan keburukan akhlak kita, maka celaka, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simak bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan tetangga. Kemudian sekalian kita bagaimana mencontoh dan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ikutkan, hadirin. Oke, kita lanjutkan. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan teladan baik terhadap tetangga dan perintah untuk menjaga mereka, menjaga kehormatan mereka, menutupi aib mereka, untuk tidak melihat wanita-wanita mereka dan menjauhkan diri dari apapun yang mengganggu mereka. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk bersikap baik terhadap mereka. Mereka berhak atas rasa hormat serta perlakuan baik tanpa melihat agama, ras dan warna kulit. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa malaikat Jibril menekankan pentingnya berlaku baik terhadap tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira mereka akan diberikan hak waris. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tekanan yang begitu tegas, perintah yang begitu tegas untuk bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga kita, hadirin. Aib mereka kita tutupi, kekurangan mereka kita maklumi, segala perbuatan mereka yang kurang berkenan di hati kita maklumi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tetap kita akur dan damai pada tetangga kita. Kita bertetangga tidak selalu dengan seiman. Kadang kita bertetangga dengan beda iman, beda kulit, beda ras. Itu adalah beraneka ragam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kita bersosial dengan baik, hadirin. Oke, kita lanjut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tetangga yang paling baik dalam hal bersikap maupun berbicara. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengikuti perintah Allah ketika dia menempatkan hak tetangga setelah haknya sendiri.
Rasulullah SAW mengikuti perintah Allah ketika dia menempatkan hak tetangga setelah haknya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jannabi wa ibnis sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. As-Sa'di rahmatullah alaihi berkata, kalimat tetanggamu yang dekat maksudnya tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Dia memiliki dua hak atas dirimu, hak seorang tetangga dan hak seorang kerabat dekat. Seseorang harus memperlakukan orang ini dengan baik sesuai dengan adat masyarakat setempat. Tetangga yang jauh maksudnya tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Hak seorang tetangga semakin meningkat tatkala rumahnya semakin dekat denganmu. Seseorang harus memperlakukan dengan baik dengan cara memberinya hadiah, sedekah, undangan, perkataan dan perilaku yang baik, dan tidak menyakiti dengan cara apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tetangga di Madinah dari kaum Ansor dan Muhajirin. Ibnu Hajar rahmatullahi alaihi berkata, di antara tetangga-tetangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah Sa'ad bin Ubadah, Abdullah bin Amr bin Haram, bapak dari Zabir, Abu Ayyub al-Ansari, dan As-Sa'ad bin Zurarah. Ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, orang-orang Ansar sering memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Mu'az, Umar bin Hazm, dan Abu Ayyub karena mereka tetangga dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku Bani An-Najjar sangat bangga dengan kehormatan menjadi tetangga beliau. Beliau menyebut dalam syair puisi mereka dan anak-anak gadis mereka akan bernyanyi tentangnya. Anas bin Malik rahmatullah alaihi meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat di Madinah ketika seorang gadis sedang bersenandung. Kami adalah gadis dari Bani An-Najjar. Muhammad sungguh tetangga yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tahu bahwa aku mencintai kalian. Aisyah radhiyallahu anha memuji tetangga-tetangga tersebut dengan mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki tetangga dari kaum Ansar yang benar-benar baik. Mereka memiliki beberapa hewan piaraan dan mereka memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hasil susunya. Sehingga dengan itu beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada kami untuk diminum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki beberapa tetangga dari kalangan Muhajirin seperti Abu Bakar, Ali, Abbas, dan yang lainnya. Di Mekah, tetangga-tetangga beliau sangat berkelebihan kondisinya dengan yang berada di Madinah.
karena mereka sering melukai dan menyumpahi beliau dengan sumpah yang buruk. Ibnu Ishaq rahmatullah alaihi meriwayatkan bahwa orang-orang yang sering melukai beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abu As'as bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'ad, Adi bin Hamra, Ibnu Al-Asda, Al-Hudali. Tidak ada satupun dari mereka yang diselamatkan kecuali Al-Hakam bin As. Ibnu Hisam rahmatullah alaihi berkata, suatu ketika salah satu dari mereka melempar ari-ari domba ke punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang salat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke arah pintu dan berkata, wahai keturunan Abdul Manaf, pertentangan seperti apakah ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menghormati tetangga dan menjaga hak-hak mereka. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril terus-menerus menasihati aku untuk menjaga tetangga dengan baik, sampai-sampai aku mengira dia akan membuat mereka menjadi ahli waris. Seseorang dari kaum Ansor berkata, aku datang dari rumahku untuk mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi beliau dan beliau sedang berdiri. Pada waktu itu ada seseorang yang sedang menghadap beliau. Aku mengira dia sedang memerlukan sesuatu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berdiri sampai aku merasa kasihan padanya. Saat orang itu pergi, aku memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang itu membuatmu berdiri sampai aku merasa kasihan padamu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu benar-benar melihatnya? Aku berkata, ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu tahu siapa dia? Aku berkata, tidak ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, itu adalah Jibril. Dia terus menasihati aku untuk menjaga tetangga yang dengan baik, sampai-sampai aku mengira dia akan menjadikan mereka salah satu dari ahli waris. Maksudnya adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengira bahwa Allah akan memerintahkan tetangga untuk menjadi ahli waris satu sama lain. Bahkan dalam haji wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk menasihati sahabat untuk menjaga tetangga-tetangganya. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat dia mengendarai unta dalam haji wada bersabda, aku memerintahkan kalian untuk menjaga tetangga dengan baik, hingga beliau mengatakan beberapa kali, dan aku mengira beliau akan membuat tetangga menjadi ahli waris. Alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah pentingnya hadirin menjaga hak-hak daripada kita tetangga. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira tetangga akan mendapatkan daripada hak waris daripada kita. Begitulah dekatnya hadirin. Begitulah yang mesti kita jaga. Maka segala ujian dan terpaan dari tetangga kita harus sabar. Kita harus sabar untuk menghadapi tetangga-tetangga kita yang tidak menyenangkan untuk kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpecah.
sampai kita memutuskan tali silaturahmi kepada tetangga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menghormati tetangga adalah bagian dari iman. Abu Suraih Al-Adawi rahmatullah alaih meriwayatkan, telingaku mendengar dan mataku melihat saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir harus menghormati tetangganya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih Al-Qurasani meriwayatkan, hadis ini ditanya tentang hak-hak seorang tetangga atas tetangganya. Dia menjawab, jika dia meminta bantuanmu, bantulah. Jika dia meminjam uangmu, maka pinjamilah. Jika mereka jatuh miskin, maka berilah. Jika dia sakit, jenguklah dia. Jika sesuatu yang baik terjadi, berilah ucapan selamat. Jika terjadi musibah, hiburlah. Jika meninggal, kuburkanlah. Ibnu Hajar rahmatullah alaih berkata, melindungi hak-hak tetangga adalah bagian dari kesempurnaan iman, dan bahkan orang-orang sebelum Islam selalu memperhatikannya. Ini didapatkan dengan bersikap baik kepada tetangga dengan cara apapun, seperti memberikan hadiah, menyapa mereka, memberikan senyum, bertanya tentang mereka, membantu mereka saat dibutuhkan, dan melindungi mereka dari bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan seseorang yang tetangganya tidak terjaga dari kejahatannya. Kita ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan seseorang yang tetangganya tidak terjaga dari kejahatannya. Abu Surayyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, demi Allah, demi Allah, dia bukanlah seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukan seorang mukmin sejati. Demi Allah, dia bukan seorang mukmin sejati. Orang-orang bertanya, siapa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, mereka yang tetangganya tidak aman dari kejahatan mereka. Ibnu Hajar rahmatullah alaih berkata, riwayat ini adalah tanda yang jelas tentang hak dari tetangga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah mengenai hal ini 3 kali. Ini juga menafikan keimanan seseorang yang melukai tetangganya dengan perkataan maupun perbuatan. Maknanya adalah dia tidak memiliki iman yang sempurna, karena diketahui bahwa seseorang yang berbuat dosa tidak sempurna imannya. Hadis ini menafikan kesempurnaan iman dari seseorang yang melukai tetangganya sebagai cara untuk menunjukkan hak yang besar dari tetangga dan membuktikan bahwa melukai tetangga adalah salah satu dari dosa yang besar. Mereka tidak akan masuk jannah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk jannah seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Melukai tetangga adalah lebih buruk nilainya dibanding dengan melukai orang lain. Al-Miqdad Al-Answad rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, apa yang kalian katakan tentang zina? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya telah melarang, maka hal itu dilarang sampai hari pembalasan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, melakukan zina dengan 10 wanita lebih kecil dosanya daripada melakukan zina dengan istri tetangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, apa yang kalian katakan tentang mencuri?
Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lah telah melarang, maka hal itu dilarang. Beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mencuri dari 10 rumah lebih kecil dosanya daripada mencuri dari tetangganya. Al-Manawi rahmatullah alaih berkata, ini dikarenakan hak seorang tetangga adalah dia tidak mengkhianatinya dengan istrinya. Jika dia melakukan zina, maka hukumannya untuk satu perbuatan zina itu lebih berat daripada 10 kali dengan wanita yang lain. Menyakiti tetangga adalah sebab turunnya azab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengeluh tentang tetangganya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatinya, pergilah dan bersabarlah. Hal ini terjadi 2 atau 3 kali. Terakhir kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pergilah dan letakkanlah semua harta bendamu di luar. Orang itu pun melakukannya. Saat orang-orang melewati dan bertanya kepada semua barangnya ada di jalanan, dia menjelaskan. Orang-orang pun mulai mengutuk tetangganya. Mereka berkata, semoga Allah melakukan ini dan itu kepadanya, menghukumnya. Tetangganya pun keluar kepada orang itu dan meminta maaf dan berkata, kembalikanlah semuanya. Kamu tidak akan melihat apapun yang kamu tidak sukai dariku lagi mulai hari ini. Dalam riwayat lain, tetangga itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, apakah ini yang aku hadapi dari orang-orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang mereka lakukan? Dia menjawab, mereka mengutuki aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allah telah lebih dulu mengutukmu sebelum mereka. Orang itu berkata, aku tidak akan kembali kepada sikapku dahulu. Orang yang mengeluh tentang tetangganya datang kepada Rasulullah. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahunya, kembalikanlah barang-barangmu ke dalam rumah karena engkau telah dicukup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah daripada tegasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan bahwasanya kita harus menjaga hubungan baik kita dengan tetangga kita. Hadirin, banyak kita sedekah, banyak kita sholat, banyak kita berzikir, banyak kita berbuat baik kepada orang-orang. Kalau tetangga kita sakit kita dengan ulah dan perkataan kita, hadirin, Allah dan Rasulnya haramkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, ada wanita dikenal karena salat, puasa dan memberikan banyak sedekah, tetapi dia menyakiti tetangganya dengan perkataannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berada dalam neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Manakala ada seorang yang begitu miskin, sedekahnya pun sedikit, membantunya pun, namun dia tidak menyakiti tetangganya, hadirin, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dia berada dalam jannah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita digoda oleh iblis laknatullah alaih. Bagaimana supaya kita membenci tetangga kita, bagaimana supaya kita bermusuhan dengan tetangga kita, bagaimana supaya kita membangun pagar kita tinggi-tinggi supaya kita tidak melihat mereka, hadirin. Sedangkan hak-hak tetangga ada dalam diri kita, hadirin. Apabila dia sakit,
kita kunjungi. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kita ucapkan selamat. Apabila dia kesusahan, kita mendatanginya hadirin. Dan banyak-banyak hal lagi daripada hak tetangga daripada kita hadirin. Namun pada hari ini kita kurang tinggi, rasa tinggi untuk membangun tembok supaya kita tidak bisa melihat tetangga kita hadirin. Ada sebahagian dari kita tidak mengenal tetangganya hadirin. Bagaimana nanti kesaksian kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah, sedangkan tetangga kita hadirin tidak kita kenal, tidak kita mau tahu tentang keadaan, bagaimana keadaan kita, tidak kita tunaikan daripada hak-hak tetangga kita hadirin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang begitu penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita belajar mendengarkan daripada teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berinteraksi dengan tetangganya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu sangat ditekankan kepada kita bagaimana kita berbuat baik kepada orang yang membenci kita hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benarlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita dijahati maka kita balas dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tetangga kita yang begitu kurang menyenangkan dalam adab serta perkataan serta tingkah lakunya, biarkan Allah yang menghukumnya hadirin. Kita jangan balas, karena kita di sini sangat tegas ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahmi, bagi orang yang tidak mau bersilaturahmi kepada tetangganya hadirin. Mudah-mudahan ini semua jauh daripada kita, terhindar daripada kejadian yang kita alami di tempat kita masing-masing hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tetangga ini adalah kerabat dekat kita, orang yang terdekat kita. Pandai-pandailah kita bersosialisasi di dalam bertetangga hadirin. Dengan bagaimana kita untuk menyenangkan hatinya memberikan hadiah, tegur sapa, kemudian kita apabila dia kesusahan kita bantu, apabila dia minjam, kita ada duit kita pinjamkan hadirin dengan niat karena Allah. Karena itu adalah hak-haknya tetangga. Ada hak tetangga sebagian adalah kalau dia sakit kita kunjungin. Kalau dia lagi dapat kalau dia dapat daripada kesenangan dari Allah, kita ucapkan selamat. Jangan cemburu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan selamat. Apabila dia sakit, kita kunjungin. Apabila dia dalam mendapatkan suatu duka cita seperti meninggal, kita ikut menguburkan serta membantu daripada fardu kifayahnya hadir. Itulah daripada sebagian daripada hak-hak tetangga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk dapat berinteraksi dengan tetangga kita dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Dengan seperti ini kita sering ulang, sering kita ceritakan, sering kita beritakan daripada cara-cara Rasulullah, maka iman kita pun akan naik hadirin. Iman kita pun akan sehat, iman kita pun akan kuat untuk menghadapi dari berbagai cobaan hidup ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap tetangga yang baik adalah bagian dari kebahagiaan seseorang. Nafi bin Abdul Waris rahmatullah alaih berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
termasuk dari kebahagiaan seseorang adalah memiliki tetangga yang baik, hewan tunggangan yang mudah dan rumah yang luas. Sa'ad bin Abu Waqqas rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang: istri yang baik, rumah yang luas, tetangga yang baik, dan tunggangan yang mudah nyaman. Dan 4 hal termasuk penderitaan seseorang: tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, rumah yang sempit, dan tunggangan yang sulit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah daripada yang diajarkan kepada kita hadirin, 4 hal yang ciri-ciri kita bahagia di dunia ini, kemudian 4 hal yang buruk, yang susah, yang sulit di dunia hadirin. Kita ulangi lagi. Nafi bin Abdul Waris rahmatullah alaih berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dari kebahagiaan seseorang adalah memiliki tetangga yang baik, hewan tunggangan yang mudah, dan rumah yang luas. Sa'ad bin Abu Waqqas rahmatullah alaih meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang. Yang pertama ialah istri yang baik, yang kedua rumah yang luas, yang ketiga tetangga yang baik, dan yang keempat tunggangan yang mudah, nyaman. Dan 4 hal termasuk penderitaan seseorang. Yang pertama ialah tetangga yang buruk, istri yang tidak baik, rumah yang sempit, dan tunggangan yang sulit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang jahat, karena beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat di tempat tinggal tetapku, karena tetangga di daerah Baduy akan berubah-ubah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan para sahabat untuk melakukan hal itu. Beliau bersabda, "Berlindunglah kepada Allah dari tetangga yang jahat di rumah tempat tinggal, karena tetangga di daerah Baduy akan pergi dan pindah." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih sudah mendengarkan daripada kajian kita malam hari ini. Ini belum selesai tentang bab tetangga, namun karena waktu kita sudah masuk waktu jam 10.56, maka majelis ini kita akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.